Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri, NIM 1823019493, Prodi PGSD, Fakultas Epkid. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Aliran dalam Pendidikan. Untuk mata kuliah Landasan Pendidikan di SD, dosen pengampu Ibu Isnaini Mahrani. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Aliran di dalam pendidikan ada 4 bagian. Yang pertama, konsep filosofi pendidikan. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Dan yang keempat, aliran dalam pendidikan. Baik, yang pertama ada konsep filosofi pendidikan. Di dalam konsep filosofi pendidikan ada 5 bagian. Yang pertama, esensialisme, di mana teori adalah esensi untuk bekal aplikasi. Yang kedua, perensialisme, di mana konstan, keindahan, kebaikan, dan cinta kasih. Yang ketiga, pragmatisme, berarti nilai kegunaan praktis. Yang keempat, progresivisme, yaitu menentang pendidikan tradisional. Yang kelima, rekonstruksionisme, di mana lembaga pendidikan atau sekolah adalah pelopor perubahan masyarakat. Yang kedua, fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan itu adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kutip Sarjana 2019. Di dalam fungsi pendidikan terdapat 5 poin. Yang pertama, kemandirian, di mana fungsi pendidikan yaitu mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, bakat dan minat, di mana fungsi pendidikan itu mengembangkan bakat dan minat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, pelestarian, di mana fungsi pendidikan itu adalah membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, keterampilan, di mana fungsi pendidikan di sini menanamkan keterampilan dan aplikasinya di lingkungan sosial. Dan yang kelima adalah inovasi, di mana fungsi pendidikan itu adalah menjadikan sumber inovasi bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di dalam tujuan pendidikan nasional terdapat 4 tujuan. Yang pertama, tujuan umum, di mana tujuan umum ini adalah Pancasila dan undang-undang. Yang kedua, tujuan institusional, di mana tugas lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler, di mana pencapaian dari suatu bidang keilmuan. Yang keempat, tujuan instruksional, artinya penguasaan materi tertentu. Yang keempat, aliran pendidikan, di mana pemikiran-pemikiran membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Di dalam aliran pendidikan terdapat 6 aliran. Yang pertama, nativisme, di mana bawaan sejak lahir. Menurut Schopenhauer, anak lahir dengan bakat bawaannya masing-masing sehingga pendidikan tidak terlalu berpengaruh. Yang kedua, konvergensi atau multifaktor. Menurut Strand, kemampuan belajar anak dipengaruhi natur atau pendidikan dan nurtur atau bawaan genetik dari seorang anak tersebut. Yang ketiga, konstruktivisme atau eksplorasi. Menurut Foucault atau Piaget kognitif, keaktifan manusia dalam belajar akan mempengaruhi penguasaan terhadap suatu pengetahuan. Yang keempat, empirisme, lingkungan sama dengan stimulasi. Menurut tabula rasa John Locke, perkembangan dan pembelajaran anak ditentukan oleh lingkungan, bukan oleh bawaan. Yang kelima, naturalisme, alam versus manusia. Menurut Rousseau, setiap anak dilahirkan dalam keadaan baik, akan lebih baik jika ditempa alam, menjadi buruk jika ditempa manusia. Yang keenam,
progresivisme, manusia sama dengan makhluk serba mampu. Menurut Dewey, manusia memiliki mesin kecerdasan untuk problem solving. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.